ide ini yang ngajuin itu MU sama Liverpool. Jadi tumben akur nih berdua nih. Jadi kata si Joel Glazer ini salah satu co-owner United dan John Henry si pemilik saham mayoritas Liverpool itu sebenarnya udah ngegodok proposal ini sejak 2017 ternyata. Semua klub Premier League setuju. Oke. Kenapa? Satu, karena proposal baru ini memberikan hak suaraku sebagai Big Six plus Soton, West Ham, dan Everton. Kenapa? Karena 9 klub ini adalah klub yang umurnya paling panjang di divisi utama. Kalau gue asal baca nih kabarnya, kalau misalnya 9 klub yang tadi lo bilang itu misalnya kalah suara gitu kan, mereka kayaknya bakal cabut dari Premier League nih katanya nih. Kembali lagi di Super Soccer Podcast. Masih bareng gue Rifir, ada juga Evan Simon. Kita udah masuk episode 33 nih. Betul. Menuju 35 ya, 2 episode lagi. Ya, 4 kali 12 berapa, Ki? 48 ya. Berarti 15 episode lagi menuju 1 tahun. Oh, siap. Bener dong. 15 mah banyak lah. Tinggal sebentar lagi ya. Ya, kalau misalnya liga tuh kita udah masuk momen-momen krusial, Ki. Oh, kenapa tuh? Udah kelihatan biasanya kan 15 game week sebelum itu kira-kira siapa yang terantang kuat juara gitu. Jadi kapasitasnya udah ke ini ya. Udah kelihatan lah siapa yang konsisten, siapa yang angin-anginan gitu kan, siapa yang kelihatannya awal-awal bagus ternyata jelek gitu. Dan kelihatan juga kualitasnya ya. Betul. Jadi apakah kita masih tetap bertahan, Pan? Insya Allah. Udah biasanya tuh kayak segini tuh udah klub-klub yang udah terlempar dari perebutan titel juara tuh biasanya udah mulai muncul rumor-rumor siapa beli pemain siapa. Mungkin kita mau nambah orang, bisa mau transfer kan, barter gitu misalnya. Atau mungkin lo yang cabut gitu kan? Iya, siapa tahu gue ada kontrak yang lebih menggiurkan. Iya dong, kenapa transfer? Kita nggak tahu. Oke lah, ya mungkin bukan target, maksudnya kita lihat dulu nanti. Ya gue sih berharap nanti kita sampai episode 50 dulu ya. Ya gue sih masih ingin yang penting gue ini menghargai kontrak gue di sini. Tapi kita nggak tahu, ini sepak bola. Jadi kita nggak tahu ke depannya gimana. Betul sekali ya. Itu udah kayak jawaban ini ya, pemain ya. Udah bisa jadi pemain bola kayaknya gue. Oke lah, langsung aja, Pan. Kita mau bahas apa nih? Kayaknya kalau dari kan liga-liga kan masih libur ya, jadi betul. Karena masih berlangsung jeda internasional gitu, ada UEFA Nation League, terus ada juga kualifikasi Piala Eropa kemarin sempat juga, terus ada juga kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Betul. Terus ada juga beberapa negara yang melakukan uji coba juga ya, uji coba biasa. Jadi kayaknya masih belum ada isu-isu berita-berita ramai ya tentang liga-liga gitu. Yang terbaru yang paling panas sebelum kita take ini sih Cristiano Ronaldo kena COVID. Betul sekali. Dan itu kemarin habis main dia lawan Prancis. Ya kita doakan aja lah, semoga CR cepat sembuh ya. Dan sama sih semoga yang lain-lainnya nggak ada yang kena juga. Maksud gue, gue nggak tahu sih. Ibaratnya kalau staff kena itu diumumin juga nggak? Gue juga nggak tahu. Kalau pemain kan ketahuan, mungkin ditanyain ya sama wartawan, kok pemain lu nggak main, ini kemana. Kalau staff kan kita nggak tahu. Ya kayak kalau staff sih kayaknya enggak. Cuman kalau pemain sih kebanyakan dari sebelum-sebelumnya kan banyak pemain yang udah, maksudnya nggak butuh lama lah untuk kembali negatif kan. Terus tadi barusan gue baca juga kalau si Thiago Alcantara sama Sadio Mane dia udah negatif. Dan dia bisa main weekend. Bisa main weekend lawan Everton nanti. Terus Thiago Silva main lawan Chelsea lawan siapa ya? Chelsea itu lawan adalah pokoknya. Ya adalah pokoknya lawannya nggak mungkin nggak ada. Terus si Ibrahimovic juga udah mulai latihan lagi kan bersama AC Milan. Jadi
Ya itu karena pesepak bola kan ya mereka rutin melakukan latihan, jadi imunnya juga daya tahan tubuh mereka atau bisa benar cepat ngebunuh lah. Itu sih yang tadi gue pengen ngomong sih, mereka tuh kayaknya tanpa kesulitan gitu ya melaluinya. Jadi emang ya mungkin ini jadi sedikit pesan juga lah buat kita, buat tips juga buat kita yang ya kita tetap harus jaga kesehatan dengan olahraga gitu. Ya bisa jogging atau sepedahan gitu kan. Betul. Jangan diam aja gitu kan untuk menjaga imun kita. Selain itu kan gue kemarin kayaknya dengar ini dia ada salah satu liga nih yang bakal melakukan perubahan sistem kompetisinya, Pak. Apa tuh? Liga 1. Lagi rapat. Kita nggak tahu kalau dia ngubah sistem kompetisi kan tiba-tiba. Ya jadi kan ketika ya kita lagi jeda internasional nih, ternyata muncul berita bahwa Premier League bakal mengubah sistem kompetisinya nih, Pak. Oh iya, aku juga baca tuh. Namanya Big Project. Big Project Premier League. Namanya jelek sih, cuman ya. Kalau ngelihat namanya mungkin ya Big Project berarti kan ada project besar nih yang bakal dilakukan akan dilakukan oleh Premier League. Tapi ketika ngelihat isinya, Van, kayaknya agak sedikit kontroversial. Tapi benar-benar besar kan? Iya. Justru karena besar itu jadi kontroversial. Ya kan kalau gue sih melihat ini ada kata-kata program besar gitu, wah pasti menuju sebuah perubahan yang baru lah, yang bagus, yang bisa buat hal-hal bagus gitu. Tapi kalau gue ngelihat isinya kayaknya agak-agak gimana gitu. Dan emang apa aja yang lu temuin tuh apa aja? Yang gue lihat kan di sini ada peserta Premier League bakal dikurangi nih, Pak, jadi 18 tim yang awalnya. Jadi kayak Liga 1 kan? Ya, kayak Liga 1. Dia kan Liga top Eropa lain kan ada ya yang jumlah pesertanya 18 tim kayak Bundesliga. Bundesliga 18, terus Eredivisie juga 18. Nah, nanti si Premier League ini bakal ngurangin pesertanya gitu, Pak. Terus yang degradasi kan biasanya 3 nih. Ya kan? Nah, nanti kalau di program Big Project ini yang degradasi itu cuma 2 tim katanya. Terus sama lagi kayak Liga 1. Kenapa? Sama lagi kayak Liga 1. Kayak Premier League ini udah ini deh, studi banding deh kayak Indonesia deh. Bisa jadi. Terus ada juga klub peringkat ke-16 nanti di Premier League itu bakal jalani play-off. Oh, beda berarti sama Liga 1. Kayak Bundesliga. Betul. Ya, terus ada juga Piala Liga dan Community Shield bakal dihapus. Itu Piala Ciki. Ya, Piala Ciki gitu kan. Udah nggak mau mereka Ciki. Terus ada subsidi untuk fans away dengan harga tiket tetap sebesar 20 pound ya. Dan kuota wajib minimal itu 8% kapasitas stadion. Ini gue agak kurang ngerti sih gimana ininya nih kalau yang ini. Terus ada juga bakal ada dana bantuan langsung sebesar 250 juta untuk EFL. EFL itu English Football League ya? English Football League. Terus ada juga 10 juta untuk Women's Super League, 35 juta untuk National League. Terus ada juga ya, dan juga pengembangan sepak bola akar rumput, kayak grassroots lah gitu lah. Sebenarnya dari yang tadi lo omongin sih yang paling menarik buat gue tentu adalah subsidi untuk fans away. Nah, ya itu. Karena itu kan sebenarnya kayak udah bertahun-tahun ya, kayak supporter Inggris tuh mengkritik lah gitu, kayak lu harga tiket tuh soalnya kan setiap klub boleh nentuin masing-masing kan harganya. Iya. Jadi mau dia tuh makanya juga kalau Liga Champion klub kayak Bayern itu tandang ke klub-klub luar itu tandang ke Inggris, itu supporternya Bayern nih, seinget gue yang pernah protes ke Stamford Bridge deh. Tapi gue lupa tahun berapa. Sama ini kan pernah juga kan nih kasus di yang MU tuh. Dia ketika away itu harganya beda itu loh kan. Ngerti enggak? Iya. Karena MU gitu ya. Ntar gue ketika penonton gue main di sana harganya beda, gue naikin juga gitu kan, seperti kejadian kayak gitu juga. Apa sama gitu kan kalau menurut lo? Apanya nih? Yang subsidi ini. Subsidinya menurut gue jadi semuanya tetap 20 pounds rata. Jadi bukannya di diskon 20 pounds ya. Jadi semuanya harganya enggak 20 pounds, enggak boleh lebih. Dan kuota minimalnya ya biasa 8% kapasitas stadion.
Kalau itu kan kalau nggak salah nih kapasitas stadion juga kalau nggak salah sempat ada masalah MU itu fans MU mau away kemana gitu, tapi kalau nggak salah ke Anfield deh. Terus dikurangin. Ya menurut gue ini salah satu yang paling tanda kutip positif. Nah sisanya ini masih abu-abu menurut gue. Iya. Ya kecuali mungkin dana bantuan ya namanya dana bantuan siapa yang nggak mau sih? Ya kan karena kan ya setahu gue kan maksudnya ada dana bantuan untuk tim-tim kayak liga di Liga 3, Liga 4 gitu kan ya kalau nggak salah. Memang pasti ada, tapi maksud gue kayaknya kalau dari yang si big project ini ketika disetujuin langsung keluar, langsung cair. Paham nggak? Okay. Jadi kayak suntikan dana baru lah gitu mungkin istilahnya ya. Nah cuman yang lain ini menurut gue memang sangat abu-abu ya, kayak peserta Premier League dari 20 dikurangin jadi 18 gitu. Ya kalau pertimbangannya soal padatnya jadwal mungkin sih masih oke. Konteksnya konteksnya jadwal, karena selama ini kita tahu Premier League kan suka membaca tuh soal jadwal. Begitu juga dengan dihapusnya Piala Liga. Mungkin kalau Community Shield nggak terlalu ngaruh lah, cuma sekali kan mainnya. Ya karena kan di antara liga-liga top Eropa lain kan Inggris tuh paling sibuk, paling sibuk lah. Paling sibuk. Iya maksudnya di kayak Bundesliga, di Serie A gitu cuma ada 2 gitu, Copa sama liganya. Ini di Inggris tuh udah ada 3 gitu kan. Udah gitu yang Piala Liga, tapi kalau Piala Liga memang mungkin karena buat pemasukan kali ya. Karena kan kita tahu dia namanya pun ganti-ganti terus, dijual ke sponsor terus gitu loh. Bisa jadi. Mungkin kan sebenarnya kalau gue sih melihatnya kalau Piala Liga sih jadi ajang untuk tim-tim yang bawahnya itu kan, untuk menunjukkan kualitasnya gitu. Padahal kan yang kita tahu hadiahnya kan kecil juga gitu kalau Piala Liga. Tapi siapa sih tim di luar Big Six yang terakhir kali juara Piala Liga, ingat gak lu? Gue nggak inget, gue cuma inget waktu FA doang sih. Wigan, iya. Wigan, gue inget. Kayak gitu. Kalau Piala Liga tuh gue lupa deh siapa ya. Iya, maksudnya jarang lah ke tim-tim yang ini gitu. Masih tim-tim nama besar sih yang ini kan. Oh, Swansea. Oh iya, Swansea. Tapi gue nggak tahu Swansea ada nggak, gue lupa. Yang gue inget terakhir Swansea, yang Michinya jago banget. Bisa. Tapi ya menurut lo wajar gak sih kalau misalnya dikurangin kayak gini? Kalau Piala Liga dihapus, gue masih tidak bukan menurut gue, mungkin kebanyakan pun tidak mempermasalahkannya ya. Apalagi klub-klub gede gitu, karena klub-klub gede menurut gue ya sekarang Piala Liga dianggap piala ciki pertama itu. Yang lo kalau banggain mungkin gak terlalu bangga banget kan, jadi ya buat apalah. Dan udah gitu pada jadwal itu sih yang jadi pertimbangan. Karena dia udah gitu main sampai biasanya Januari kan final. Januari apa Februari gitu. Jadi menurut gue ketika periode Natal terus di Januari Februarinya lu harus jaga stamina dan jumlah laga lu bertambah. Yang ditambah lagi kalau misalnya lu lolos ke 16 besar Liga Champion, itu bakal padat banget. Oke. Bisa jadi sih, benar. Tapi kalau pengurangan jumlah peserta kayaknya ya wajar aja sih ya. Ya itu menurut gue masih kita perlu cari tahu lagi lah. Masih abu-abu sih emang. Karena gue dari 5 liga top Eropa, cuman Bundesliga kok yang 18, sisanya 20. Ada divisi 18. 5 liga top Eropa gitu. Jadi Liga Belanda enggak ini ya? Nggak masuk. Maksud gue kalau kita ngeliat dari situ kan ya jumlah 20 itu sebenarnya ya fine-fine aja. Betul. Nah yang menarik sebenarnya sih ini Ki. Ide ini yang ngajuin itu MU sama Liverpool. Itu tumben akur nih berdua nih. Kenapa tuh mereka ini kenapa teman? Lo tau nggak kenapa? Jadi gue juga jadi sebenarnya ini berita soal yang Civic Project ini munculnya tuh kayak mendadak, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba muncul gitu. Gue lupa Daily Mirror apa siapa gitu yang pertama kali ini yang ngungkapin ke publik gitu. Jadi katanya si Joel Glazer ini salah satu co-owner United dan John Henry si pemilik saham mayoritas Liverpool itu sebenarnya udah ngegodok proposal ini sejak 2017 ternyata. Mereka udah kong dari udah 3 tahun yang lalu. Udah diomongin dan udah gitu bukan mereka doang, CEO Chelsea Bruce Buck juga diyakini terlibat aktif.
Sementara klub-klub Big Six lain belum tahu gitu, kayak City, Spurs, Arsenal tuh belum tahu gitu sikap mereka. Tapi yang pasti si United, Liverpool dan Chelsea ini udah ngomong ke mereka semua. Yang diketahui sampai sejauh itu. Cuma yang menarik aja gitu, MU sama Liverpool joinan gitu kan. Nih gue punya ide, oh iya bagus ide lu, oke kita bikin. Tapi kalau nggak salah itu udah dapat dukungan juga sih. Kalau gue nggak salah dengar ya, kalau gue nggak salah baca mereka udah dapat dukungan juga ya dari EFL-nya tuh, Inggris. Dari EFL iya, kayak kalau dibaca-baca sih ya. Jadi si CEO-nya EFL, Rick Perry itu udah diwawancara gitu soal hal ini, dan yang dia omongin itu positif karena ya soal tadi aja kita lihat kan soal bagaimana langsung dapat duit 250 juta. Yeah. Lalu abis dari itu juga diketahui bahwa jadi saat ini nih klub Premier League itu mendapatkan 92% dari total pemasukan satu musim. Nah, pemasukan dari ini, ya dari manapun lah, dari hak siar, dari tiket pertandingan segala macam komersial. Nah, kalau di proposal baru ini angka tersebut dikurangi jadi 75%. Sisanya 25% dibagiin ke klub EFL. Proyeksinya setiap klub Championship, League 1, League 2 itu bakal dapat tambahan dana. Dan lumayan gede gitu yang kalau gue lihat ya angkanya ya. Klub Championship dapat 15,5 juta pounds. League 1 dapat 3,5 juta pounds, League 2 dapat 2,3 juta pounds. Itu kan kalau untuk klub Premier League mungkin nggak seberapa lah. Untuk klub Championship, League 1 sama League 2 kan berasa banget gitu. Jadi menurut gue wajar kalau mereka dapat dukungan kuat dari EFL. Ya tapi kan meskipun gitu perlu ada dukungan lain kan dari klub-klub lain kan. Kalau misalnya kita baca regulasi kan di Premier League tuh perubahan, kalau misalnya mau melakukan perubahan ini, kalau nggak salah minimal 14 klub harus setuju ya dengan ketika melakukan perubahan. Betul, jadi sama kayak kasus yang coronavirus kemarin. Oh iya. Jadi setiap klub Premier League itu punya suara, pemungutan suara dia baru diambil keputusan, tapi harus 14 klub setuju. Jadi itu memang regulasi. Jadi dulu ada perubahan apapun, selalu mesti ada 14 klub setuju. Nah, tapi yang menarik nih, kan ini sebenarnya direncanainnya untuk musim 2002-2003 ya, untuk jadi musim perdananya. Nah, berarti harusnya dari sekarang udah mulai ini dong, ngambil atensi, udah mulai diskusi. Tapi itu sebenarnya nggak semua klub Premier League setuju. Oke. Kenapa? Satu, karena proposal baru ini memberikan hak suara khusus bagi Big Six plus Southampton, West Ham, dan Everton. Kenapa? Karena 9 klub ini adalah klub yang umurnya paling panjang di divisi utama. Jadi dari Division 1 terus Premier League gitu ya. Nah, permasalahannya peraturan 14 suara itu di proposal baru bakal dihapus. Diganti. Bisa. Jadi cukup 6 dari 9 klub tadi itu udah langsung regulasi berubah. Tapi kan ini Big Six nih. Musim kemarin kan Arsenal sama Spurs kan nggak masuk Big Six, kan? Itu jangan gitulah, kasihan. Jangan gitulah. Lu mentang-mentang MU lolos peringkat 3, lu nggak tahu aja musim ini MU papan tengah. Lu nggak lihat jadwal. Weekend ini lawan Newcastle, midweek depan lawan PSG, weekend depan lawan Chelsea. Nah, lawan Chelsea itu ntar kalah nih, Oleh dipecat. Udah kebayang dah MU mah. Pochettino masuk kan. Jadi kalau tadi kan minimal 14 suara ya. Terus kalau misalnya yang diprioritasku 9 klub tadi yang lo sebutin. Jadi kayak kesannya tuh ada apa ya? Ya gue pun ngebaca kesannya kok kayak si 9 klub ini kayak pengen jadi penguasa gitu loh. Bisa jadi sih. Karena ya, kalau oke lah taruh misalnya klub diubah jadi 18 gitu. Ya lu minimal 2/3 suara dong mayoritas baru ubah regulasi. Kok ini kalau misalnya si 6 dari 9 ini sepakat, terus suara yang lainnya jadi nggak penting gitu. Berarti kan 6 lawan 12 malah sepertiganya. Iya, ngerti. Tapi yang menarik memang agak aneh ya. Iya sih. Tapi yang menarik kan kalau
kalau gue nggak salah baca nih kabarnya, kalau misalnya apa 9 klub yang tadi lo bilang itu misalnya kalah suara gitu kan, mereka kayaknya bakal cabut dari Premier League nih katanya nih. Nah itu yang menurut gue paling menarik di balik seluruh kontroversi ini, coy. Kenapa? Karena di satu sisi ini menunjukkan bahwa voters itu, mereka kan jatuhnya voters ya. Iya. Dalam keluarga besar Premier League itu mereka jatuhnya voters. Mereka itu punya kekuatan besar. Ini loh yang jarang sebenarnya kita lihat dalam industri sepak bola global. Menurut gua. Ya khususnya kita ngeliat di Premier League kan kita ngeliat cuman ya udah per bulan paling yang klub liga di mana klubnya itu punya kekuatan besar menurut gua cuma Bundesliga. Ya. Karena kalau kita ngeliat dari peraturannya pun mereka udah 50/1 soal kepemilikan klub. Jadi klub itu ketika beradu argumen di liganya pun tetap kuat gitu sama operator. Nah, Premier League ini kan sebenarnya selama ini seakan-akan tidak memiliki kemampuan itu. Ya, pokoknya rajanya udah Premier League. Bagaimanapun menurut gua perlu dijelaskan bahwa Premier League itu operator loh. Iya. Beda sama regulator yang artinya FA gitu. Nah, si Premier League ini kalau kita ngeliat sejarahnya bagaimana dia berdiri, dia kan memisahkan diri dari EFL tadi. Membikin identitas sendiri, makanya ada dua, Premier League dan EFL. EFL itu membawahi Championship, League 1, League 2. Nah, Premier League ini kayak mengistimewakan diri gitu. Anjir lu jangan nyawa-nyamain gua sama lu dong gitu kan. Iya. Nah, menurut gua ancaman ini sangat apa ya? Monumental sih kalau misalnya kejadian beneran. Karena ke-9 klub ini kalaupun misalnya mereka cabut dari Premier League dan gabung ke EFL, gue rasa Premier League yang rugi. Iya. Ya kalau misalnya kita lihat kan yang tadi lo bilang dari 9 klub itu kan tim-tim yang istilahnya ngasih uang banyak lah ke Premier League gitu. Nah, yang menarik sebenarnya ada nggak nih potensi dualisme nantinya? Itu yang gue masih gue tunggu sih. Apakah si Big Six ini dan Southampton, West Ham, Everton itu kalau memang mereka sepakat semua mereka disanksi FA kan kita nggak tahu. Kayaknya di Inggris nggak sebodoh itu sih Van kalau mau dualisme. Iya, nggak tahu. Siapa tahu kan EFL besar kepala kan? Itu benar-benar bakal ya kalau emang benar bakal ada dualisme itu bakal jadi heboh sih. Besar itu sepak bola Eropa dunia lah. Yang kita tahu ya yang tadi lo bilang ya EFL itu kan emang tanda kutip cuma membawahi kayak Championship divisi bawah gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya emang 9 klub tadi plus si Big Six ini emang mengundurkan diri, menurut gua kayaknya Premier League nggak akan mampu sih untuk melepas itu. Nah, ya tapi balik lagi si FA ini kan punya saham emas di Premier League. Iya. Jadi ibaratnya mereka tuh bisa mengubah regulasi terus mengubah peraturan promosi degradasi secara eksklusif. Jadi kita nggak tahu nih apakah yang sejauh ini sih Premier League itu belum memberikan statement keras. Jadi cuma kayak masih formalitas tentang ini. Yang formalitas aja gitu. Ya harus kita tunggu sih. Karena kan ini masih untuk tahun berapa tadi? 2003. Nah, peraturan di handbooknya Premier League kalau klub mau mengundurkan diri mungkin lu karena bangkrut karena apa itu harus dari 31 Desember musim sebelumnya. Oke. Jadi kalau misalnya 2003 itu berarti dari Desember 2021. Nah kita masih ada berapa tuh satu tahun lebih lah ya untuk nunggu kepastian ini. Iya betul. Tapi muncul kecurigaan lain sih Van kayak dengan adanya big project ini kayak sedikit terlihat bahwa si tim Big Six ini yang tadi kayak MU, Liverpool, Chelsea, Arsenal, dan Spurs itu pengen dapat jatah hak siar tuh lebih gede Van dari tim-tim lainnya karena ternyata di musim-musim sebelumnya hak siar itu dibagi rata untuk 20 klub. Tuh. Jadi kayak baru musim 2018-19 deh itu. Iya, 2018. Jadi
kayak masing-masing klub tuh cuma dapat sekitar 31,8 juta pounds lah. Itu ada kayak muncul kecurigaan lain sih yang tadi selain yang tadi lo sebutin. Menurut gue sangat wajar sih karena taruhlah si klub Big Six ini kan benar-benar menjual itu ya. Iya, ya pasti beda lah. Maksud gue kalau mereka merasa tidak adil gitu, menurut gue sangat wajar walaupun secara apa ya, sepak bola yang anti modern football tuh mereka nih ngehe banget gitu. Iyalah. Ya pasti beda lah antara hak siar MU sama Aston Villa gitu kan. Nah, soal hak siar ini gue juga dengar. Jadi katanya tuh nantinya tuh kalau misalnya proposalnya disetujui, seluruh klub Premier League dapat jatah 8 laga eksklusif untuk dijual melalui platform masing-masing. Iya, iya. Jadi kayak misalnya taruhlah Premier League nih, misalnya namanya masih Premier League gitu. Premier League udah ngejual hak siar ke Sky Sport. Tapi terus misalnya MU pengen laga MU lawan Liverpool eksklusif buat MU sama Liverpoolnya gitu. Ya itu nggak di-share di Sky Sport. Ada kemungkinan begitu. Ya bisa. Pay per view, jadi kayak yang kasus yang baru-baru panas ini juga loh. Yang apa? Pendukung Premier League mau nonton timnya harus bayar 350.000 ya satu pertandingan. Ya, satu pertandingan. Nah menurut gue momennya kemunculan isu ini juga pas dengan kontroversi itu sih. Jadi kayak lu jangan sembarangan, gue juga bisa ngelawan. Iya. Karena kan kalau misalnya taruhlah, mungkin awal-awal 8 gitu. Tapi terus kalau misalnya berikutnya dalam pemungutan suara yang tadi kita udah tahu peraturannya agak timpang itu, minta nambah dari 8 jadi 16, lu mau apa? Gak bisa ngapain. Iya. Ya ada kecurigaan itu sih, dan menurut gue masuk akal. Jadi ada buntutnya lah, nggak hanya yang sekarang kan diisukan kan 8 ya, bener sih. Setuju gue kalau misalnya lo bilang tadi. Ya bisa jadi nanti dalam beberapa waktu kalau misalnya setelah proposal diajukan ternyata nambah jadi 16 gitu kan, bisa jadi sih. Iya, kita nggak tahu. Nah udah gitu jangan lupa karena pesertanya 18 jumlah match-nya turun. Nah ya jadi memang sih jadwal tadi yang kita udah bahas di awal, jadwal jadi lebih senggang. Lah. Tapi kan jumlah match-nya turun tuh. Apa jumlah pemasukannya masih akan tetap sama? Itu kan jadi pertanyaan juga sih menurut gua. Iya. Ya kalau misalnya secara pemikiran pendek pasti berkurang sih Van ya. Karena kan harusnya ya. Harusnya berkurang, tapi kan mungkin bisa jadi kayak harga-harga bakal naik, bisa jadi juga untuk kalau minimal pengen disamain gitu kan, kalau dalam hitungan bisnis atau apa gitu, ya udah harga naik gitu kan. Kalau pertandingan sedikit atau harga tiket naik atau apa gitu kan, mungkin bisa jadi ada buntutnya seperti itu menurut gue kan. Kalau emang tadi jumlah pertandingan sedikit tapi nanti keuntungan bakal sama nggak nih gitu kan. Dan menurut gue klub-klub juga nggak mau jadi pemasukan mereka berkurang gitu. Dan bisa jadi nanti ya tadi gue bilang hak siar bakal naik, atau kita biasa paketan nonton Liga Inggris bayar misalnya 100.000, entah mungkin di musim nantinya jadi 300.000 gitu kan, bisa jadi gitu. Memang sih menurut gue ide yang apa ya? Gue gak ketemu kata itu, sebenarnya hampir mirip sama revolusioner, pokoknya ini banget lah, menghebohkan lah. Sama kayak gue baca juga barusan katanya Arsene Wenger ngajuin Piala Dunia 2 tahun sekali. Nah itu kan maksudnya nggak Arsene Wenger 2, kalau nggak iya. Sempat muncul juga kan 2 tahun sekali gitu. Maksud gue gini, kayaknya tuh perubahan dalam sepak bola emang udah pasti ada deh. Gitu. Perubahan kompetisi, sistem kompetisi, kayak Liga Champion aja, inget gak lu dulu kan sempat yang ribet banget tuh. Yang ada second qualifying round. Ya. Terus akhirnya sampai sekarang gitu. Jadi maksud gue perubahan itu memang harus disesuaikan dengan konteks situasi ketika itu sih. Kalau ini kan konteksnya sekarang ini si senggangannya yang pro ya, itu mengatakan bahwa dengan sistem yang kayak gini nih, klub-klub Premier League jadi bisa ngebantu klub-klub Championship, klub-klub yang di bawah, karena kita tahu dampak dari pandemi corona ini sebenarnya yang paling sial itu ya klub-klub yang di divisi bawah. Iya, iyalah pasti itu. Ya udah, jadi menurut gue
Kita tunggu aja deh setahun ke depan ini sampai Desember 2021 gimana negosiasinya. Iya, bakal hasilnya kayak gimana ya. Jadi kita yang tadi balik lagi ke awal bahwa emang ya kabar ini emang sedikit menghebohkan sih menurut gue. Wow, Premier League mau kayak gini nih gitu kan. Tapi yang tadi lo bilang juga bahwa ya ini masih abu-abu sebenarnya gitu, belum ketahuan bahwa ya bakal kayak gimana. Cuman ada muncul hal yang bakal ada lah gitu kan. Bisa juga pengalihan isu doang biar rame. Pengalihan isu ini jeda internasional sepi. Oh iya benar biar nggak bosan orang-orang ya. Iya gitu. Tapi nggak bosan-bosan banget lah, pertandingannya seru-seru. Betul. Jadi bahkan di UEFA National itu kan satu grup tuh benar-benar negara yang kayak Prancis satu grup sama Portugal gitu kan. Betul. Sama Kroasia juga, jadi Belanda, Italia. Ya, kalau misalnya dari hasil nonton pertandingan emang rame sih menurut, tapi emang beritanya masih agak sepi sih gitu kan. Karena orang bagaimanapun pasti nungguin timnasnya sendiri, kalau enggak ya klub. Iya. Oke, kayaknya cukup ya untuk bahasan ini. Dan akhir pekan ini Liga Premier League Inggris udah mulai kembali bergulir lagi. Gue ingetin tidak sabar. Nggak sabar ya. Terus ada juga Bundesliga udah mulai main lagi juga. Itu mulai hari Sabtu kalau nggak salah. Bundesliga sama Premier League udah mulai ada pertandingan lagi. Terus banyak big match juga kan ada. Wajib sih. Gue sebelum lu lanjutin gue wajib ingetin sih ke teman-teman. Kalau hari Sabtu itu mendingan lu kosakin jadwal dah. Lu pacar lu ngajak ngapel jangan mau. Karena tuh dari jam pertama pertandingannya seru semua. Iya. Pertama siapa? Liverpool Everton. Dilanjutin sama Chelsea, gue lupa lawan siapa lah. Lalu lanjutin lagi City Arsenal. Ditutupnya sama Newcastle MU. Betul sekali. Dan di Bundesliga juga banyak pertandingan ramai juga, Pak. Betul. Gue lihat. Jadi ya boleh lah malam minggu di kosan aja. Kalau ngomong kosan tuh kesannya gimana ya Ki ya? Ya di rumah lah, di rumah. Di kediaman masing-masing. Kediaman masing-masing karena ya itu tadi lo bilang banyak pertandingan seru. Betul. Akhir pekan ini. Gitu. Oke, itu aja. Kalian masih bisa nonton penjajah internasional sampai Kamis dini hari nanti di Mola TV. Dan sekali gue ingatkan bahwa ya Premier League disiarkan di Mola TV, Bundesliga juga di Mola TV, Eredivisie juga di Mola TV, ada juga Chinese Super League, terus ada Liga Polandia, terus apa lagi Van? Liga Super Cina. Iya, Liga Super Cina, terus Copa Libertadores juga nanti bakal ada juga. Ya, ada bulan ini juga. Tinggal langganan aja, nggak mahal kok, cuman kalau dihitung itu cuma berapa 500.000 ya sampai akhir musim. Betul. Tinggal download aja aplikasinya, jangan lupa registrasi. Udah lo bisa nonton semua konten apa, mau itu bola, mau itu film, mau itu tayangan anak, ada semua di Mola TV. Oke, Van, terima kasih. Oke, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan buat lo, Van. Ya, amin. Sama betul juga. Ya, buat teman-teman di rumah juga yang lagi dengerin, jangan lupa jaga kesehatan, jaga tubuh kalian tetap olahraga lah. Ya. Jaga hati juga, jangan sampai kalau timnya kalah terus ngamuk. Ya, itu malu kan. Di Twitter. Oke. Bye-bye.